Halo teman obsesif, kembali lagi di podcast obsesif. Masih bersama kerjasama kita dengan SSAJ and Associates. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang juga bagian dari adalah partner dari SSAJ and Associates. Halo Pak Jack, Halo, selamat siang, Mbak Ellen. selamat siang Pak Jack. Apa kabarnya nih Pak Jack hari Baik, ini? baik, baik, baik. Sehat-sehat juga teman-teman di sana? Sehat-sehat. Semuanya Syukurlah. sehat-sehat. Semoga pendengar obsesif, teman-teman obsesif juga sehat-sehat ya, Pak Jack. Iya, Apalagi amin, udah mau amin. mendekati lebaran nih. Iya, 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 sudah di detik-detik terakhir ya. Bener banget. Nah, Pak Jack mungkin kalau ada yang belum, kenal dekat dengan Pak Jack mungkin boleh kenalan sedikit nih, Pak Jack ini siapa sih? Gitu. Oh iya, baik, terima kasih. Nama saya cukup panjang sebenarnya. Nama saya itu lengkapnya itu adalah Benediktus Marujahan Suryanto Sinurat, tapi saya biasa dipanggil Jack. Lalu saat ini profesi saya itu sebagai seorang advokat, lalu juga menjadi partner di kantor hukum SSAJ and Associate. Jadi kantor hukum ini kebetulan concernnya adalah di bidang hukum ketenagakerjaan gitu. Mungkin penjelasan singkatnya seperti itu, Mbak Ellen. Oke. Iya, jadi pas banget ya dengan apa yang kita hari ini bakal obrolin ya, Pak Jack. Hari ini kita Ya, bakal ngobrolin soal isu atau dan polemik seputar tunjangan hari raya keagamaan khususnya ini. Apalagi buat teman-teman obsesif yang mungkin baru masuk kerja, kemudian belum begitu paham gitu ya, proses THR ini seperti apa sih pencairannya, dan ya, mungkin ada isu-isu yang perlu kita angkat juga hari ini gitu ya, Pak Jack. Oke. Nah, mungkin kita ya. langsung aja Terima nih kasih. ke topik pembicaraan tanpa berlama-lama. Sebenarnya kalau dalam hukum yang berlaku di Indonesia sendiri, Pak Jack, siapa saja sih yang berhak untuk mendapatkan tunjangan hari raya keagamaan ini khusus? Baik, Mbak Ellen. Jadi kalau dari sisi hukumnya, paling tidak itu ada 3 golongan pekerja gitu. Jadi yang pasti dapat THR itu adalah pekerja gitu ya. Cuman pertanyaannya sekarang pekerja dengan syarat bagaimana untuk bisa mendapatkan THR gitu. Jadi paling tidak ada 3 golongan. Yang pertama itu adalah pekerja PKWTT atau tetap sering kita sebut, dan pekerja kontrak atau PKWT yang sudah mempunyai masa kerja minimal 1 bulan. Jadi kalau dia misalnya katakanlah hari raya ini di bulan Mei nanti ya, lalu kemudian dia dari Maret sudah masuk, berarti sudah lebih dari 1 bulan, maka dia akan berhak atas THR gitu. Lalu permanen atau tadi PKWTT yang mengalami PHK 30 hari sebelum hari raya keagamaan gitu. Misalnya kalau kita ambil konteks sekarang, katakanlah nanti hari raya di tanggal 3 Mei begitu. Lalu ada terjadi karyawan di PHK di tanggal 15 April gitu. Meskipun tanggal 15 April dia sudah di PHK, maka dia tetap berhak atas THR gitu. Nah, yang ketiga itu adalah pekerja yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa bekerja berlanjut gitu. Seringkali kan memang ada perusahaan-perusahaan yang punya grup gitu ya. Jadi PTA awalnya dari bulan Januari sampai dengan di bulan Maret. Si PTA ini punya anak perusahaan di PTB, dipindahkanlah dia gitu. Nah, ketika dia dipindahkan di bulan ini misalnya, dan dia belum dapat THR dari PTA, maka si PTB itu wajib memberikan. Bukan terhitung dia kerja di PTB, tapi terhitung sejak tadi mulai kerja di PTA gitu. Jadi itu 3 golongan yang berhak atas THR. Lalu kemudian besarannya bagaimana? Besarannya itu adalah untuk masa kerja 12 bulan berhak mendapatkan 1 bulan upah. Kalau kurang dari itu, seperti misalnya 1 bulan, 2 bulan begitu, maka akan mendapatkan proporsional, yaitu masa kerja dibagi 12 dikalikan upah yang dia terima. Gitu. Jadi kira-kira secara Hmm. umum begitulah golongan dan bagaimana besaran perhitungannya. Berarti yang kalau misalnya sudah 12 bulan dia akan dapat full gitu ya, Pak Jack. Ya, Sedangkan kurang dari itu akan prorate lah jatuhnya gitu ya. prorate, ya benar-benar. Nah, mungkin ada yang sedikit menarik ya, dari yang tadi gitu, Pak Jack. Kalau dia misalnya, PKWTT tapi di PHK-nya misalnya lebih dari 30 hari sebelum hari raya keagamaan, itu apakah tetap akan dapat atau gimana, Pak Jack? Oh, jadi misalnya tadilah asumsi kita di hari raya itu di 3 Mei begitu ya, hari raya Mhm. nanti Idul Fitri ya. Lalu karyawan ini atau pekerja ini di PHK-nya itu
di apa misalnya di bulan Maret gitu. Itu Mhm. kan lebih dari 30 hari di akhir Ya. Maret. Ya dia tidak akan memperoleh. Tapi kalau dia di PHK-nya tanggal 4 atau tanggal 5, itu kan masih rentang 30 hari sebelum hari raya. Maka dia berhak gitu kira-kira. Oh, oke. Berarti masanya dalam periode 30 hari sebelum itu, sebelum hari raya itu ya, Iya, pajak? 30 hari sebelum hari raya. Oke. Nah, menarik nih. Nanti kita akan bahas lebih lanjut soal itu. Nah, kita ngomongin soal dasarnya dulu nih pajak ya. Bagaimana landasan hukum bagi seorang karyawan untuk menerima THR dari perusahaan ini? Lebih Ya, lanjutnya. Mhm. jadi kalau ini kan peraturan memang sering berubah-berubah ya. Jadi kalau yang terakhir ini landasannya tetap, yaitu yang pertama itu di Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2020 tentang pengupahan, lalu kemudian juga di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang tunjangan hari raya, dan terakhir yang baru ini semacam pedoman yang selalu dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja setiap tahun. Nah, pedoman terakhir ini diatur di dalam Surat Edaran Nomor M1 HK04 4 Romawi 2022 gitu. Jadi tiga aturan ini yang jadi landasan tentang pemberian prosedur ataupun misalnya ada pengaduan tentang masalah THR gitu. Jadi sementara ini ada tiga peraturan itu. Mhm, oke. Itu kan tadi landasan hukumnya gitu ya, yang Ya, peraturan yang berlaku gitu, pajak. Tapi sebenarnya kan tiap perusahaan tuh kan beda-beda ya mungkin ya kebijakannya. Apakah sebenarnya kebijakan THR di ya, perusahaan itu bisa untuk berbeda-beda? ya. Jadi aturan-aturan yang ada di hukum tenaga kerjaan itu adalah aturan minimum. Itu yang minimal harus dilaksanakan oleh perusahaan. Bolehkah diatur berbeda? Bisa. Dengan syarat yang diatur tuh kualitas dan kuantitasnya harus lebih baik. Misalnya nih, THR secara ketentuan itu kan 12 bulan mendapatkan 1 bulan upah. Tapi ada perusahaan yang ngatur nih, beberapa company. Oh, THR-nya bukan 1 bulan upah, tapi 2 bulan upah. Ada juga yang mengatur, oh 1 tahun THR akan 2 kali, di Idul Fitri dan di Natal. Masing-masing misalnya 80%, nanti yang Natalnya 80% gitu. Jadi boleh saja diatur berbeda, dan memang banyak yang diatur berbeda, tapi syaratnya tidak boleh lebih rendah gitu. Jadi kalau misalnya aturan 1 bulan ya tidak boleh jadi setengah bulan upah atau 75% upah gitu tidak boleh. Tapi lebih tinggi itu malah justru baik kan, meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja. Jadi memang untuk pembagiannya memang dibalikkan ke perusahaan lagi, tapi nggak boleh lebih rendah dari hak yang harusnya mereka terima gitu ya? Iya, iya, itu standar minimum lah yang ada di peraturan itu. Hmm. Nah, ini mungkin pertanyaan follow up juga, kalau misalnya dia nggak pakai kontrak resmi gitu pajak, apakah tetap bisa dapat? Itu Ya. tergantung kebijakan perusahaan juga ya? Atau misalnya dia toko atau apa gitu? Ya, jadi aturan ini sebenarnya berlaku untuk semua pengusaha. Mau usaha besar, usaha kecil, toko, warung gitu ya. Nah, termasuk juga apakah kemudian tidak adanya perjanjian kerja itu berarti dia tidak berhak gitu. Tetap berhak. Karena hubungan kerja itu bisa saja memang tanpa ada tertulisnya. Kontrak ya? Mhm. Lisan pun boleh. Tapi kalau dia lisan, berarti itu hubungan kerjanya bersifat tetap. Mmm. Kalau dia kemudian tertulis, berarti bisa saja dia tetap atau bisa saja dia kontrak gitu. Tapi kalau misalnya benar-benar lisan, tapi yang jelas dia bekerja, dia menerima upah, lalu ada perintah dari pengusahanya gitu ya. Kayak toko tadi kan dia bekerja nih, ada perintah hari ini bereskan nih stok opnam barang gitu misalnya. Lalu besok akan ada jadwal ini, lalu kemudian besok ada pekerjaan misalnya akan terima barang gitu kan. Itu kan ada perintah yang diberikan gitu. Dan dia bekerja, tiap bulan dia menerima upah. Berarti dia adalah pekerja dan dia juga berhak atas THR gitu. Jadi tidak tidak kemudian bisa beralasan kalau tidak ada perjanjian kerja tertulisnya maka tidak berhak atas THR gitu kira-kira. Nah, oke. Nah, berarti ini teman-teman obsesif harus ingat ya, walaupun lisan, tapi tetap harus tetap ada, ketentuan untuk mendapatkan hak THR Iya. ini. Oke, kita mungkin lanjut ke, kasus-kasus yang ada gitu ya. Dalam beberapa kasus misalnya ini ya pajak THR karyawan itu nggak dibayarkan secara full, tadi kita sempat singgung sedikit nih, oleh perusahaan. Apakah memungkinkan Iya. misalnya untuk si karyawan ini ingin menuntut perusahaan dan apakah ada landasan hukumnya?
Jadi THR itu secara hukum wajib dibayarkan secara penuh, termasuk kemudian ada tanggal batas waktunya, yaitu paling lambat 7 hari sebelum hari raya gitu. Nah, bagaimana misalnya kasusnya adalah katakanlah misalnya upah dia 5 juta begitu ya. Ternyata perusahaan waktu yang tadi 7 hari sebelumnya itu yang batas waktu itu hanya mampu atau hanya bisa membayar 3 juta. Sisanya bagaimana? Kan begitu. Nah, ini memang seringkali terjadi ya, terutama juga di zaman pandemi kemarin gitu. Tapi kalau secara normal, kalau berdasarkan di peraturan pemerintah tentang pengupahan maupun di Permenaker, itu wajib dibayar secara penuh, tidak ada yang namanya cicilan gitu. Jadi itu diatur di pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tentang pengupahan. Lalu kemudian terhadap pelanggaran ketentuan itu bisa dikenakan sanksi administratif. Nah, lalu juga kalau kemudian terjadi keterlambatan, itu berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 6 tahun 2016 bisa dikenakan denda juga sebesar 5% dari total THR yang harusnya dibayarkan. Kayak tadi kan misalnya THR 5 juta baru dibayarkan 3 juta. Nah, berarti kan ada keterlambatan nih yang 2 juta ini. Nah, yang 2 juta ini bisa dikenakan denda sebesar 5%. Jadi sekitar 100.000 begitu. Oke, jadi 5% ini berlaku untuk, bagian yang belum dibayarkan itu ya? Kalau Iya, misalnya ini bagiannya belum berarti kalau dia walaupun H-3 sebelum lebaran atau H-5 tetap aja harus, jatuhnya kena sanksi denda itu ya? Karena dia iya, terlambat? iya. Denda itu muncul ketika keterlambatan di batas waktu yang 7 hari itu tadi. Mmm. Nah, kalau misalnya nih mungkin buat karyawan yang baru atau mungkin yang lama pun ada yang baru pindah perusahaan tapi mengalami hal yang sama gitu, THR nggak dibayarkan dengan full atau terlambat. Mereka bisa melaporkan hal ini tuh kemana gitu ya, Pak? Jadi setiap tahun menjelang hari raya Idul Fitri seperti ini, Kementerian Ketenagakerjaan itu membuka posko THR. Jadi karyawan-karyawan yang merasa kemudian tidak mendapatkan haknya, itu bisa mengadu atau kemudian mengkonsultasikan gitu ya. Kadang-kadang kan karyawan juga ragu nih, ini Mhm, sebenarnya ada kesalahan atau kemudian bos saya yang benar-benar berniat melanggar gitu misalnya. Hanya ingin konsultasi gitu. Atau misalnya sudah yakin nih, oh sudah jelas ini dia nggak mau bayar, sudah jelas ini terjadi pelanggaran gitu. Maka bisa mengadu ke posko THR di kementerian. Nah sekarang sehubungan dengan pandemi segala macam itu bisa dilakukan secara online. Jadi lewat mmm, websitenya Kemenaker itu di apa www.kemenaker.go.id atau juga ada call centernya sekarang untuk masalah THR ini di 1500 630, bahkan juga ada via WhatsApp di salah satu nomornya di 08119521 150 gitu. Nah, nanti ketika kemudian mengadu ke sana, tentu akan diverifikasi namanya siapa, PT-nya mana, lalu kemudian keluhannya apa gitu ya. Setelah kemudian diverifikasi, lalu kemudian terbukti, maka si pengawas ini, jadi nanti larinya adalah ke pengawas ketenagakerjaan. Si pengawas ini bisa memberikan namanya nota pemeriksaan. Jadi dari hasil verifikasi tadi yang diberikan oleh pekerja yang mengadukan, lalu kemudian dikonfirmasi ke pengusaha, oh ternyata benar nih, dia belum membayar THR gitu. Muncul yang namanya nota pemeriksaan pertama. Isi notanya itu adalah memerintahkan